Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kali ini kami akan mengangkat sejarah peristiwa tentang penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini agar kita semua kembali mengingat atau kembali menapaktilasi perjalanan sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam sebuah peristiwa penyembelihan. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan bahwa peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sebuah pelaksanaan nazar. Ketika itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapan sendiri, dengan kata-katanya sendiri. Ia mengatakan, "Demi Allah, kalau aku memperoleh anak laki-laki, akan kusembelih dan kujadikan kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala." Ia ucapkan nazar itu ketika ia berkurban dengan 1000 ekor kambing. Ia berkurban dengan 300 ekor kerbau dan 100 unta. Orang-orang dan malaikat-malaikat sangat mengagumi amal kurban Nabi Ibrahim, tetapi beliau sendiri merasa masih kurang dan ingin mengorbankan anaknya sendiri jika Tuhan menganugerahinya. Sesudah beberapa waktu berselang, sesuai dengan harapan dan permohonannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniainya seorang putra bernama Ismail. Setelah Ismail mencapai usia 7 tahun atau 12 tahun, Nabi Ibrahim mendengar suara dalam mimpi, "Laksanakanlah nazarmu wahai Nabi Ibrahim." Menurut riwayat Ibnu Abbas, ia pada mulanya merasa bimbang dan berpikir-pikir apakah perintah itu dari Allah atau dari setan. Akan tetapi suara itu berulang-ulang didengarnya pada malam kedua dan malam ketiga, sehingga ia tanpa ragu-ragu bahwa perintah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menuntut pelaksanaan janji nazarnya. Tatkala Nabi Ibrahim hendak membawa putranya ke tempat penyembelihan, ia berseru kepada istrinya, "Wahai Hajar, agar memberi pakaian yang terbaik kepada Ismail, karena akan kuajak ke suatu jamuan." Lalu pergilah keduanya menuju suatu tempat, yaitu dekat Mina. Kemudian dalam hal itu iblis berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim dengan mondar-mandir mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Ismail, dan mendatangi ibunya Siti Hajar, seraya membisik-bisikan pujukan dan rayuan dan fitnahan antara ketiga hamba Allah itu. Akan tetapi ia gagal dan tidak mencapai maksud jahatnya. Bahkan ia mendapat lemparan batu dari Ismail tepat mengenai mata kirinya, sehingga sampai tercungkil matanya. Pelemparan batu Nabi Ismail dan
sekarang diperingati dalam setiap tahun orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan menjadi salah satu daripada manasik. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum penyembelihan yang akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail, maka ketika itu Nabi Ismail berkatalah kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak dapat bergerak sehingga mengganggumu. Tengkurapkan wajahku di atas tanah agar engkau tidak terharu, sehingga timbul rasa kasih sayangmu kepadaku. Jagalah pakaianmu agar tidak terkena cipratan darahku, sehingga mengurangi pahalaku dan menyedihkan ibuku jika ia melihatnya. Asalah baik-baik pisaumu, wahai ayah, agar berlalu licin dan cepat di leherku, sehingga meringankan rasa pedihku. Bawalah pakaianku kepada ibuku sebagai tanda kenang-kenangan. Sampaikanlah salamku kepadanya dan pesanku agar ia sabar menjalankan perintah Allah. Dan janganlah engkau memberitahukan padanya bagaimana engkau mengikatku serta menyembelihku, dan janganlah membiarkan anak-anak remaja mendatangi ibuku agar tidak memperingatkannya kembali kepadaku sehingga menjadi ia sedih dan susah." Lalu pisau itu diletakkan pada leher Ismail, maka tiba-tiba pisau itu menjadi tumpul, tidak dapat berfungsi, sehingga Ismail berkata pada ayahnya, "Wahai ayahku, kekuatanmu telah melemah disebabkan cintamu padaku, sehingga engkau tidak berkuasa menyembelihku." Kemudian Ibrahim mencoba pisaunya pada sebuah batu yang ternyata dapat dipotongnya menjadi dua. Lalu berkata beliau pada pisau yang dipegangnya, "Wahai pisau, engkau dapat memotong batu, tetapi tidak dapat memotong daging." Dijawablah oleh pisau itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Engkau memerintahkan aku memotong, sedangkan Tuhan Rabbul Alamin melarangku. Bagaimana aku dapat mematuhi perintahmu dan melanggar perintah Tuhanku?" Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah itu, sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan korban, Allah menggantinya seekor kambing. Diceritakan pula bahwa kambing yang dibawa oleh Jibril guna menggantikan Ismail ialah kambing yang dikorbankan oleh Habil yang masih hidup di surga. Hingga saat dikorbankannya mengganti Ismail, peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Adapun takbiran yang dilakukan oleh umat Islam di hari raya haji, maka berasal dari sejarah bahwa malaikat Jibril tatkala melihat Nabi Ibrahim menggosok-gosokkan pisaunya pada leher putranya Ismail, malaikat menggeleng kepalanya seraya berkata atau mengucapkan takbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat,
La ilaha illallah wallahu akbar, disusul oleh Nabi Ismail dengan kata-kata Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat, semoga bermanfaat baik dari sendiri maupun kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.